setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Sebagai wakil ketua MPR termuda, kasih pesan ke adik-adik ini, gimana caranya setelah lulus nanti hidup layak. Politik itu kalau menurut pandangan abang sendiri ini untuk anak muda tuh harusnya seperti apa sih? Sekarang yang nggak usah muluk-muluk. Tentang pemakzulan Gibran bagaimana? Bang Akbar ini adalah anak pejabat, pasti dapat privilege dong, pakai ordal, KKN. Sebenarnya saya sudah hampir 2 kali bertemu dengan ajal saya. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Apa yang spesial malam ini? Nah, ada anak muda harus berperan, bukannya baperan pemirsa, yang akan kami sajikan sebagai bintang tamu Q&A. Anak muda ini memang harus berkarya, bukan banyak bercanda. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tetapi juga generasi pembaruan. Malam hari ini Q&A akan menghadirkan sosok anak muda yang cukup berperan dan juga memiliki jabatan. Siapakah dia? Inilah Q&A Abraka Chandra, bukan sihir, tapi mahir. Kita saksikan yang satu ini. Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Lahir di Palu, Sulawesi Tengah, 1 Oktober 1998. Menjadi Wakil Ketua MPR RI, termuda di usia 26 tahun. Berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Aktif menyuarakan aspirasi masyarakat ketika kuliah. Terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI dari kelompok DPD. Berhasil meraih 93 suara pada putaran kedua. Menjadikannya pimpinan termuda dalam sejarah lembaga tersebut. Anak pertama dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas. Dan langsung saja kita undang Abchandra Muhammad Akbar. Tepuk tangannya mana? Halo Bang Akbar, apa kabar? Lagi sibuk apa ini? Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia yang paling muda. Jangan bapak dong kalau muda. Oh, jadi kakak baju hitam. Oh, kakak baju hitam. Apakah ada makna kenapa malam ini juga mengenakan baju hitam-hitam? Ya, karena baju hitam ini mempunyai histori yang cukup mendalam buat saya. Saya bisa menjadi anggota DPD RI, salah satunya dikenal sebagai, di dapil saya, dikenal sebagai kakak yang baju hitam ini menjadi tagline saya. Sehingga saya... Ceritanya apa? Ya ceritanya karena memang waktu itu saya mencoba berpikir bagaimana orang bisa mengenal selain dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya, saya memilih tagline yang bisa diingat oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah memang dengan saya menggunakan hampir setiap harinya ketika masa campaign itu saya menggunakan baju hitam. Oke, terima kasih Bang Akbar. Silahkan duduk, kita ngobrol lebih jauh lagi. Bang Akbar ini adalah anak pejabat, by the way, ya kan, anak menteri. Jadi Dewan Perwakilan Daerah pasti dapat privilege dong, pakai ordal, KKN. Pertanyaannya seperti itu dari netizen, Bang.
Ya kalau bicara mengenai status terlahir sebagai putra dari Menteri Hukum dan itu menjadi suatu takdir ya. Saya nggak bisa memilih. Kalau seandainya saya bisa memilih, saya mungkin mau dilahirkan sebagai anaknya Bill Gates. Tapi kan itu bukan menjadi suatu pilihan dari kita. Itu memang suatu karunia dari Allah SWT. Sehingga ya privilege ini saya gunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik. Ya salah satunya yang menempuh jalan karir di politik sebagai jalur pengabdian. Nah, jadi anak pejabat masuk politik itu beban, tantangan atau sebuah prestasi kalau bagi seorang Bang Akbar? Ya tentu kalau berbicara mengenai status sebagai anak politisi ini itu memang berat. Beratnya kenapa? Karena ya sudah pasti ada cuitan-cuitan ya dia mungkin bisa di posisi hari ini ya karena sosok dari bapaknya. Wajar nggak sih Bang kalau misalnya netizen atau orang-orang kemudian berpikir ya namanya juga anaknya pejabat pasti lebih mudah dong dibandingkan yang lainnya. Hal yang wajar, semua orang bebas untuk mengekspresikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan paling sering pasti diragukan Bang. Ya, nggak masalah. Nggak masalah? Justru karena sering diragukan ya kita harus membuktikan performa kerja kita. Orang-orang di Sulawesi Tengah tahu bagaimana performa kerja saya, jadi saya nggak perlu ragu. Memangnya Bang Akbar ini punya modal apa sih, amunisi apa sih sebagai anak muda kok berani begitu langsung masuk politik dan sampai ke titik teratas loh ini, Wakil Ketua MPR RI nggak main-main. Ya jadi kalau berbicara mengenai modal yang saya miliki adalah mungkin yang pertama nama baik orang tua ya. Ini yang mungkin juga tidak terlepas dari privilege. Sehingga modal ini yang harus saya pertahankan. Karena yang susah itu kan mempertahankan. Mempertahankan kebaikan, mempertahankan nama baik keluarga. Ya tentu ini menjadi suatu modal besar, trust. Menjadi modal besar yang saya miliki. Kenapa nggak saya gunakan untuk hal yang baik? Nah ini tadi kan Abang bilang menjaga nama baik keluarga kan. Dan selain juga aktif di politik sejak dini, Abang juga dulu aktivis yang justru mendemo bapaknya sendiri waktu itu. Ya nggak? Kita mau kasih lihat dulu ya. Nah ini ada foto Bang Akbar mendemo Pak Supratman, ayahnya sendiri. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu kita melakukan aksi di 2 tempat. Yang pertama ini di Istana. Ini tentang aksi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan waktu itu. Setelah dari itu kita bergegas pindah ke, saya dengan teman-teman HMI Komisaris Trisakti. Kita pindah ke DPR dalam rangka waktu itu menyampaikan aspirasi revisi Undang-Undang KUHP serta Undang-Undang KPK. Nah di situ ya teman-teman juga tahu saya saya putra dari anggota DPR RI dan waktu itu saya melihat satu teman-teman ingin menyampaikan aspirasinya di dalam. Nah sehingga ya lagi-lagi privilege, saya punya privilege. Udah saya bilang udah saya pastikan kita masuk. Teman-teman presiden mahasiswa dan saya minta teman-teman organisasi Cipayung harus dilibatkan karena saya waktu itu bersama dengan teman-teman HMI. Oh justru ketika jadi anak anggota dewan melakukan demo, privilege yang digunakan adalah membuka akses bagi mahasiswa untuk berdemo. Iya. Dan itu nggak dilarang sama Bapak? Bapak saya tahu kalau saya di rumah sebagai anak, begitu saya keluar saya sebagai mahasiswa. Udah sangat mengenal anaknya seperti apa, malah mendukung begitu ya. Nah ini kita lihat juga ada videonya nih, waktu Bang Akbar ke DPR ya. Kami mau mengusut dan mencari keadilan terkait dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Bayu Adityawan selama berada pada proses sel tahanan di Polresta Kota Palu. Pada prinsipnya kami selaku saudara dari almarhum hanya ingin menegakkan keadilan Bumi Pertiwi ini, khususnya di Tanah Tadulako. Karena adik almarhum pada saat waktu itu juga menghubungi saya di salah satu platform sosial media dan meminta untuk dibantu. Pesannya kami dari keluarga almarhum Bayu Aditya hanya ingin mencari keadilan. Mungkin sedikit disampaikan sehat masuk, sehat keluar. Mungkin dari hasil pertemuan pada hari ini kami meminta agar Komisi 3 DPR RI mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Kedua juga kami meminta Komisi 3 DPR RI untuk memberikan rekomendasi penyidikan dan autopsi mandiri jenazah korban.
Jadi ini bisa diterima audiensi dengan anggota dewan itu karena privilege tadi ya Bang? Ya pasti karena ada privilege juga, tapi kan saya memang sejak awal saya aktif di organisasi, saya punya senior-senior yang alhamdulillah juga tidak memandang saya karena status sebagai anak dari Supratman di atas, tapi memang ya saya karena sangat luasa dalam berkomunikasi dalam pergaulan ya mungkin itu sehingga senior-senior saya yang juga hari ini menjadi anggota dewan mau menerima saya. Nah, Bang, menurut Bang Akbar, privilege jadi anak pejabat yang baik itu seperti apa seharusnya? Ya kalau tentu berbicara mengenai status sebagai anak pejabat ataupun privilege yang dimiliki, yang terpenting satu, kita bisa dengan status privilege ini kita bisa menebar kebermanfaatan untuk orang. Sehingga saya selalu berpandangan begini, ketika saya menolong orang, sebenarnya itu dengan saya menolong diri saya di kemudian hari. Itu yang ditanamkan oleh bapak saya, dan itu mungkin ya memang itu yang sudah membentuk karakter. Sehingga menolong orang itu suatu, kita mempunyai kenikmatan tersendiri. Tepuk tangan untuk Bang Akbar. Aduh, pasti banyak pertanyaan lagi kan. Nah, Bang, ini ada yang spesial di Q&A khasnya. Saya nggak sendiri, tapi akan ada 3 sosok panelis yang akan mewakili pertanyaan masyarakat yang akan bergabung dengan kita. Langsung saja ya, kita undang para panelis kita. Ada Bang Henry Satrio, ada Basujiwo Tejo, dan ada Kak Jolin Marin. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum. Widih, silakan. Sehat, Jo? Bersilaturahmi, apa kabar Bang Hensam? Apa kabar Kak Jolin? Kabar baik. Halo. Aduh Bang, Salam. Mbah Tejo ini bawa pusaka apa nih merah-merah Bang? Pusaka beliau. Oke ya, sebelum nanti kita akan berbincang dengan panelis dan juga Bang Akbar, kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada apa? Jawaban. Oke, silakan Bang Akbar. Sebagai wakil ketua MPR termuda, kasih pesan ke adik-adik ini, gimana caranya setelah lulus nanti hidup layak? Sebenarnya saya sudah hampir 2 kali bertemu dengan ajal saya. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Bang Akbar. Abraka Chandra, bukan sihir tapi mahir. Nah, ini yang akan kita buktikan di panggung Q&A ini perdana kan Bang? Perdana. Di media. Mau buka-bukaan ini ya. Ada nggak hal yang tidak diketahui publik yang selama ini dari sosok seorang Akbar yang ekstrovert, aktivis? Ada nggak? Perjalanan saya dalam karir politik. Sebenarnya saya sudah hampir 2 kali bertemu dengan ajal saya. Ya menurut dari hasil lab dokter, di bulan Agustus itu saya diracun. 2024? 2023. Oh 23, oke. Saya diracun yang kandungannya itu yang pertama dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dilaporkan nggak kasusnya? Nggak, Kenapa nggak dilaporkan Bang? supaya ini menjadi pelajaran buat saya juga untuk lebih berhati-hati lagi supaya tidak membuat kehebohan juga. Loh, kehebohan. Kenapa Abang merasa ada orang yang ingin meracun Bang Akbar? Saya nggak tahu ya. Saya selalu menyampaikan memang bahwa kami ini sebagai anak muda nggak boleh dijadikan ancaman. Mungkin oknum ini merasa kami sebagai ancaman waktu itu. Itu bisa ceritakan nggak? Di kematian itu kayak apa suasananya? Menjelang mati itu kayak apa? Badan saya itu panasnya di luar yang wajar. Dan kandungannya itu setelah dicek arsenik. Nah cuma saya berpikir mungkin ini karena doa dari kedua orang tua saya juga, akhirnya saya bisa selamat. Cuma yang jelas yang saya rasakan itu udah lemas. Sempet mikir nggak? Visual apa menampak apa gitu? Waktu itu ada malaikat berapa biji di gitu. sekitar lo. Kalau visual, secara visual ya, saya udah ngelihat kata saya terus. Muntah, lain sebagainya. Lebih kepada kesengsaraan fisik ya waktu Yep. itu ya?
Ya, cerita-cerita orang menjelang meninggal itu selalu menarik di abad sekarang. Ketika orang sudah sibuk, lupa tentang kematian, itu cerita-cerita itu menarik. Makanya saya ketemu apa waktu itu? Kalau ada visual apa bapak ibu, apa gitu. Apa Rokib Atid datang Apa? Nggak ada sih, Mbak. Tapi saya di situ merasakan, wah, jangan-jangan saya sebentar lagi lewat. Ada yang berubah nggak sejak kejadian itu? Ya, tentu, Secara mental, spiritual. secara mental saya setelah itu akan justru makin semangat, makin strong. Karena itu H-1 pemilihan. Kak Jolin. Ya, kalau dari aku mau bertanya kepada kakak baju hitam, sebagai sesama anak muda nih ya, apa sih yang berubah setelah terpilih menjadi wakil ketua MPR RI? Karena kan yang kita tahu sendiri, kakak baju hitam ini termasuk salah satu yang termuda ya. Kak Jolin itu yang pertama waktu pasti. Saya merasakan betul waktu yang sangat-sangat sibuk. Saya pernah kemarin waktu itu kunjungan dengan Pak Muzani, kunjungan kerja dari Saudi. Balik dari Saudi, saya langsung harus balik ke Dapil. Itu yang membuat saya hari ini merasakan, wah memang waktu saya sekarang sangat sangat sibuk yang pertama. Yang kedua, saya ini orang yang sebenarnya tidak terbiasa dengan protokol. Jadi saya juga kadang-kadang sampai dengan hari ini masih sedikit risih dengan protokol-protokol. Kemudian juga tentu ketika saya bersuara itu akan langsung didengar. Nah dulu kan aktivis, sekarang udah jadi pejabat nih, masuk ke parlemen begitu. Ada perubahan tujuan nggak? Kalau waktu aktivis kan memperjuangkan, semua juga begitu. Tapi begitu masuk anggota dewan tuh biasanya melempem. Enggak sih, saya pikir masih... Yakin ya Bang? Masih sama. Alhamdulillah saya masih yakin dengan itu. Saya masih yakin dengan idealisme yang saya pegang hari ini. Ketua, saya tanya, kan ketua anak muda, adik-adik ini juga anak muda. Ini belum ada kerja nih. Nah, coba kasih pesan ke adik-adik ini, gimana caranya setelah lulus nanti hidup layak, seperti ketua misalnya. Ini nggak ada yang anak menteri kan? Kira-kira kedepannya ada cita-cita jadi wakil ketua MPR nggak? Tapi kan kalian mesti kerja ya. Nah ini saatnya nih, minta tips. Gimana nih ketua supaya adik-adik yang hadir di sini ini juga semangat bisa ngeliat ketua terus oh ini boleh nih soko guru nantinya. Gimana ketua kira-kira? Sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, yang pertama jangan pernah membatasi diri untuk melakukan suatu eksperimen ya. Jadi teman-teman harus lebih leluasa. Karena pelajaran sesungguhnya itu adalah pelajaran kehidupan yang ada di luar kampus. Jadi teman-teman yang pertama harus seluas-luasnya membuka diri, jangan menutup diri. Kedua, soal adab. Itu yang saya pegang juga. Soal adab ke yang lebih tua. Jadi itu yang ditanamkan karena kami ini wilayah timur itu kental dengan istilahnya tabe. Tabe itu permisi. Jadi harus banyak-banyak permisi soan ke yang lebih tua. Jangan malu dan jangan minder. Teman-teman di sini kan mungkin tidak memiliki privilege seperti Abang. Kadang kalau jadi mahasiswa harus side job, harus part-time. Memangnya Abang pernah mengalami hal-hal kayak gitu? Oh pernah. Saya sesusah apa memangnya seorang Waktu Akbar? saya kuliah di, bukan hanya kuliah. Waktu saya kecil, saya itu memang sudah dilatih oleh orang tua saya untuk mandiri sejak dini. Begitu juga sama adik saya. Urusan sekolah, urusan masa depan, kita harus bisa urus sendiri. Saya sekolah sampai sekolah saya ada 7 SD. Saking mandirinya. Hobi atau apa sih itu Bang? Ya karena ini yang disampaikan sama orang tua saya, kamu harus mandiri, kamu harus bisa survive. Tapi kok sampai 7, sekolahnya gimana? Saya suka bersosialisasi Mbak. Saya pengen sekolah di sini waktu itu. SD saya di Palu itu ada 5, di Jakarta saya 2. Jadi kelas 3 SD saya sudah di Jakarta dan waktu itu saya naik Metro Mini dari Tanah Abang, dari Pasar Rebo ke Tanah Abang. Ngapain tuh Bang? Ya waktu itu saya ingin bertemu sama orang tua saya. Tapi pekerjaan apa ya di luar sebagai mahasiswa, di luar sebagai anaknya pejabat yang pernah dilakukan? Dulu saya pernah jualan jersey baju bola.
Saya lakukan itu. Oh itu susah itu. Nggak Coba susah. aja jualan jersey MU ke saya. Yang pertama itu. Yang kedua saya pernah menjadi Uber Eats. GoFood. Waktu saya menempuh sekolah kuliah di Australia. Tujuan saya keluar itu kan saya pengen keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin men-challenge diri saya, bisa nggak saya untuk mencoba merasakan kerasnya kehidupan. Udah dapat rasanya kerasnya hidup? Alhamdulillah dapat. Apa yang didapatkan? Pesan moralnya apa? Jadi saya pernah waktu itu mendapatkan orderan itu hampir sekilo lebih. Jam 1 malam di luar negeri naik sepeda. Orderan apa? Orderan apa? Orderan makanan. Oh, Oke. makanan. Karena kan Uber Eats kan. Yeah. Dan tanjakannya tinggi banget. Sementara lagi winter. Oke. Di Sorry, situ saya bertanya, itu pakai sepeda atau Sepeda. pakai sepeda? pakai sepeda. Oke. Saya nangis waktu itu. Oh ternyata begini ya. Salah satu kerasnya kehidupan. Cari duit susah. Cari duit susah. Sementara waktu itu berpikir, udahlah. Kan ada kiriman orang tua. Gampang. Tapi ya suatu ketika saya tersadarkan dengan itu. Dengan proses itu. Dan waktu itu juga mencoba jadi dishwasher. Tiba-tiba dikasih tumpukan piring. Tek, tek, tek. Mental kena. Waduh. Terus Gimana? dikerjakan nggak tapi? Dikerjakan. Udah terikat. Terus tetap dilanjutkan atau udah kapok berhenti? Lanjutkan. Nah di situ saya kasihkan. Kasihkan mendapatkan penghasilan sendiri. Kemudian saya terlena. Itulah yang membuat juga saya bangkit atas suatu kenyamanan yang sebenarnya kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya saya terus menipu diri saya sendiri, saya mungkin tidak di posisi hari ini. Jawab tanya. Ya silakan. Ketua gini, kan saat ini banyak sekali PHK terjadi. Dan rata-rata ya anak-anak muda yang belum sempat mengenyam pendidikan, pekerjaan, terus baru sebentar udah kena PHK. Terus ada juga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketua ketemu nih, sama terserah ketua lah, mau yang baru kena PHK atau yang baru mau cari kerja. Tapi seumuran, apa yang akan ketua sampaikan ke anak itu? Ke teman yang belum dapat kerja maupun yang baru saja di PHK. Sebagai wakil ketua MPR termuda, apa kira-kira ketua? Yang pertama, kita kan tahu sekarang di era digitalisasi, era modernisasi, apalagi dengan kehadiran AI. Tadi disampaikan juga banyaknya PHK. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kepada anak muda untuk mengupgrade skill, soft skill, menambah ilmu. Karena apa? Karena ya kita harus suka tidak suka, ya pasti akan bertemu dengan suasana yang tadi disampaikan seperti itu. Yeah. Jadi ya pesan saya untuk kita survive ya teman-teman harus bisa menambah skill teman-teman. Politik itu kalau menurut pandangan abang sendiri ini untuk anak muda tuh harusnya seperti apa sih? Image wakil rakyat yang sekarang itu kesannya tidak mewakili rakyat, mewakili partai. Sekarang yang nggak semuluk-muluk. Tentang pemakzulan Gibran bagaimana? Waduh. Secara orang MPR. Ya. Dipersembahkan oleh Masih di Q&A bersama Bang Akbar. Langsung saja Bang, tadi kan di awal Abang sempat menyatakan, karena anak pejabat saya memiliki privilege untuk membuka sebuah akses untuk masyarakat bisa bersuara langsung kepada anggota dewan. Nah ini yang sebenarnya jarang kita dengarkan ya teman-teman ya. Nah ini konkret akan dijalankan seperti itu Bang? Ya pasti, karena kan sudah menjadi tugas dan amanah dari masyarakat terhadap saya sebagai perwakilan di DPD RI maupun di pimpinan MPR. Bang, menjadi anggota dewan ya, DPD, MPR, DPR. Di zaman sekarang itu kan tantangannya nggak mudah ya Bang. Lebih ke image wakil rakyat yang sekarang itu kesannya tidak mewakili rakyat, mewakili partai. Nah bagaimana Abang menjawab keraguan, pertanyaan itu atau skeptisnya orang zaman sekarang? Ya kalau persoalan mengenai keraguan itu suatu hal yang menurut saya memang kita nggak bisa nolak ya. Karena memang itu sudah terbangun citra seperti itu. Nah, tapi kan kita punya kinerja. Kita punya kinerja yang saya yakin setiap anak-anak muda yang ada di parlemen punya niat yang baik untuk melakukan hal-hal yang
yang memberikan kebermanfaatan. Kan abang paling muda sendiri ya, yang lain kan senior tuh. Oh enggak, di DPD RI kita ada 33 orang anak muda. Banyak kali. Yang paling muda? Yang paling muda umur 22 tahun. Jadi kami ini di DPD hari ini sangat banyak untuk ruang untuk anak-anak muda. Buktinya saya bisa menjadi pimpinan MPR karena apa? Karena dukungan solid dari anak-anak muda yang ada di DPD RI. Oke. Mungkin oke. Silakan Mbak Tejo. Aku mengingatkan yang tadi, Bang, skill dan juga adab untuk anak muda. Tapi pertanyaanku, kenapa dalam wayang ada orang yang nggak punya adab, tapi justru dia moncer? Wayang imajinasi, tapi ide tentang wayang konkret. Maksudku, kenapa nenek moyang Jawa minimal, ini Wisang Geni, ini dia nggak pernah bisa kromo inggil ke siapapun. Nggak pernah bisa duduk di depan siapapun. Tapi dia moncer. Ini Bima nggak pernah bisa bahasa halus ke siapapun. Mau ke kakaknya semua ngukuh. Kenapa kok orang-orang Jawa dulu membuat kalau memang tabik itu adab sesuatu? Ya kalau saya berpikir kan pasti tentu tiap-tiap daerah itu punya ciri khas dan karakternya tersendiri. Walaupun tergambarkan seperti itu sebenarnya tidak. Saya berpikir sebenarnya itu menjadi suatu ciri khas dari wayang-wayang tersebut. Tapi maknanya jangan disalahartikan sebagai makna yang membawa ke keburukan. Artinya kalau tadi Mbah Tejo ingin menyampaikan bahwa karakter-karakter yang seperti itu biasanya lebih moncer. Karena apa? Mungkin ada keberanian. Wisang Geni sama Bima. Ya, kan? Tapi jawaban beliau bagus. Lebih berani juga, memang Mbak. Tidak sopan santun, mereka tidak punya sopan santun, tapi mereka punya tata kerama. Hatinya menghormati. Itu loh, anak muda sekarang bisa nggak gitu? Kurang ajar, tampak muka, tapi hatinya, itu mungkin tantangannya itu. Tapi hatinya, tahu, tabe. Ya. Tapi ngomongnya wow, tapi hatinya tabe. Ya. Jadi, tata kerama, itu urusan hati, sopan santun urusan luar. Saya dengar abang mau jadi gubernur 2029. Enggak, saya nggak pernah cita-cita. Nggak pernah cita-cita. Jangankan itu, cita-cita menjadi cita-cita menjadi pimpinan MPR saya nggak pernah cita-cita. Oh, terus adik-adik ini gimana? Lu punya cita-cita nggak? Cita-cita saya dulu menjadi seorang pilot. Jadi gini, ketua tidak pernah bercita-cita jadi wakil ketua MPR. Jadi tidak pernah bercita-cita jadi gubernur, jangan-jangan jadi juga. Amin. Masih panjang, Mas. Jadi maksud saya, cita-cita itu perlu nggak sebetulnya buat anak muda tuh? Ya perlu, harapan itu perlu untuk kita tanamkan ke diri kita sehingga itu menjadi alam bawah sadar yang kokoh. Ya nggak ada salahnya untuk teman-teman bercita-cita, tapi bagi saya jalanin aja, nggak perlu khawatir. Dan satu, anak muda itu jangan ada larang-larangan. Jangan ada? Apa ya? Jangan gampang baper. Oh. Apa yang membuat awalnya tuh dari, kan tadi katanya mau bercita-cita jadi pilot ya. Apa sih yang membuat tiba-tiba putar balik dan menjadi seorang politisi? Faktor lingkungan. Saya kan tadi bilang, ketika saya bisa membantu orang itu menjadi suatu kepuasan. Pilot Ya, membantu orang. Membantu Jo sampai ke Jogja. tapi kan Jo sampai kalau Dik, berbicara saya butuh mengenai pilot loh. penderitaan masyarakat kan berbeda. Widih, tepuk tangan dulu dong. Jadi bicara soal penderitaan masyarakat, emang anak muda atau abang bisa apa dengan penderitaan masyarakat yang sekarang terjadi? Ya tentu kita sebagai anak muda bukan hanya menebar janji ya, tapi kita punya action yang saya yakini itu menjadi modal besar untuk anak muda. Nah, abang sudah menghasilkan apa nih? Saya nggak bisa menyampaikan itu, tapi silakan ditanyakan ke masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau memang belum, ya saya akan tetap melaksanakan tugas saya selama 5 tahun ini. Mbak Tejo? Mungkin gini, Enzat. Jadi Gimana, Bang Akbar ini nggak punya cita-cita dari jadi pemimpin MPR. Nggak pernah punya cita-cita jadi gubernur. Problemnya orang sekarang, ini kritikku, orang sekarang itu mencadangkan diri kepada yang diucapkan. Aku nggak pengen jadi ketua MPR, aku nggak pengen jadi gubernur. Alam semesta nggak dengerin apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu pancarkan di dalam tubuhmu. Siapa tahu kamu nggak pengen jadi anggota pimpinan, tapi pancaran itumu membuat jadi yang pengen jadi pemimpin MPR. Itu mungkin doa kali. Ya. Doa dari orang-orang yang pernah kita bantu, doa dari kedua orang tua. Ya, Bapak ingin
abang jadi politisi? Enggak, bapak saya nggak pernah mendoakan saya untuk menjadi seorang politisi. Ibu saya nggak, tapi bapak dan ibu saya mendoakan saya untuk saya bisa bermanfaat. Sekarang yang nggak semuluk-muluk. Tentang pemakzulan Gibran bagaimana? Waduh. Secara orang MPR. Ya, kalau bicara mengenai itu possible atau bagaimana? Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Buktinya hari ini apa yang dikerjakan dari pemerintahan hari ini berjalan dengan baik. Ya berikan kesempatan dulu untuk bekerja. Baru hampir setahun. Ini yang kadang-kadang menjadi masukan untuk kita semua. Berikan orang kesempatan kerja dulu. Baru tiba waktunya dievaluasi. Kalau memang masyarakat sudah tidak berikan kehendak ya silakan. Di 2009 berikan punishment-nya. Sama juga seperti saya. Ketika masyarakat Sulawesi sudah tidak menginginkan saya menjadi anggota DPD, ya memang berarti saya harus bisa mengevaluasi diri saya. Apa soal Mas Gibran? Berikan kesempatan dulu anak muda. Anak muda nggak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Sama saya juga menawarkan masa depan, karena saya masih muda. Tapi kalau misalkan kita ngomongin anak muda nih ya, karena banyak sekali anak muda sekarang itu yang ngomong, aduh politik itu ribet gitu, nggak mau terlibat dalam politik. Benar nggak? Intimidatif sekali. Ada yang loh. Jadi ini sebenarnya dialog interaktif hari ini. Khusus Jo. Iya, jadi politik itu kalau menurut pandangan abang sendiri ini untuk anak muda tuh harusnya seperti apa sih? Justru kalau dibilang pesimis sih enggak ya. Buktinya kemarin kita ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tapi itu kan bentuk suatu kepedulian, bentuk suatu suara yang disampaikan. Dan itu cara kita di parlemen ya bersuara. Makanya kami ini sebagai pemimpin muda untuk bisa lebih aktif lagi. Kalau misalnya ada hal yang memang tadi menjadi keraguan ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok. Toh kita juga nggak ada yang sempurna. Kerja aja, teman-teman nggak perlu worry atau antipati dengan politik. Justru suara teman-teman itu dibutuhkan untuk menyampaikan aspirasi. 3 wakil presiden yang inspiratif menurut Bang Akbar dan berikan alasannya. Mas Gibran. Dan kenapa Mas Gibran? Anak muda. Dipersembahkan oleh Baik, kembali di Q&A masih bersama Bang Akbar. Kali ini di segmen 4 ini ada yang berbeda Bang. Abang harus pilih box, di dalamnya akan ada pertanyaan spesial untuk Abang jawab. Yang pertama dulu, box nomor berapa? Box Q&A time. Kita lihat. Oke, yang pertama Bang, nomor berapa? 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Netizen plus 62, tepuk tangan dulu semangatnya dong. Dan di box ini wajib menjawab pertanyaan netizen ya. Mas Chandra, saya kebetulan hidup di Indonesia bagian timur dan saya ingin untuk masuk ke parlemen. Kira-kira apa faktor utama yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk menembus ruang-ruang kekuasaan yang selama ini didominasi oleh generasi yang lebih tua? Apakah harus ada orang dalam untuk masuk parlemen, itu benar adanya? Sekarang saya umurnya 21 tahun nih, 5 tahun lagi itu umurnya 26 nih, sama kayak umurnya Bapak. Nah, kira-kira gimana ya caranya biar bisa jadi wakil ketua MPR di usia muda? Oke, tepuk tangan. Silakan Bang Akbar dijawab. Ya kalau berbicara, ini saya flashback sedikit ya. Jadi ya mungkin saya bisa duduk hari ini di posisi pimpinan MPR itu karena yang tadi saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Saya sebisa mungkin untuk bisa beradaptasi, fleksibel.
harus pandai-pandai membawa diri lah. Yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa sowan kepada yang lebih tua. Jangan ragu, jangan malu untuk mengosongkan gelas kalian. Saya selalu begitu, ketika bertemu orang saya harus bisa mengosongkan gelas saya. Karena saya yakin betul saya akan mendapatkan advice. Oke. Nah, itu tapi pertanyaannya Bang, bagi teman-teman tadi netizen tadi, bagaimana cara menembus kekuasaan dengan beretika, membawa diri seperti. Nah, pertanyaan selanjutnya, perlu pakai ordal nggak? Sebenarnya Abang melihat ordal ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, ordal harus jangan disalahartikan juga. Ketika kita menjadi aktivis, kita kan punya relasi. Ya sama, Mbak juga kan jadi presenter, ketika pasti mempunyai relasi. Relasi itu jangan dijadikan image yang negatif sebagai ordal. Enggak. Jadi ya, gunakan fasilitas yang kalian miliki itu dengan sebaik mungkin. Ya, fasilitas jejaring itu sangat luar biasa. Ya. Menurut saya. Saya setuju itu. Kalau punya ordal ya dipakai lah. Ya, Masa punya that's ordal why nggak kita dipakai? membangun sebuah relasi. Nah itu malah jangan salah kaprah ya. Kenapa membangun hubungannya baik dengan Mbak Networking Tejo, penting. Jolin, apalagi Bang Hensat. Kan agar kita juga bisa dapat akses komunikasi politik, ya nggak sih Bang? Iya, tepuk tangan dong buat Bang Hensat. Oke, baik. Langsung box kedua. Bang, nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 ya. Oke, kita buka box nomor 5. Kebangsaan. Oke. Sebutkan 3 wakil presiden yang inspiratif menurut Bang Akbar dan berikan alasannya. 3 saja. Yang pertama, Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala kenapa? Kenapa tepuk tangan Bang Hensat? Lah, bagus. Oh bagus, tepuk tangannya cepet banget gitu. Oh ya enggak kan, ya namanya juga tokoh bangsa. Ini yang kedua disebut juga saya tepuk tangan lagi. Oke, kenapa Pak JK? Ya, menginspirasi anak-anak muda yang ada di wilayah timur. Oke, karena dari Sulsel juga ya, berprestasi. Yang kedua, siapa Bang? Kemudian Pak Tri Sutrisno. Wow. Saya sampai Alasannya? dengan sewaktu kami sowan ke beliau itu daya ingatnya sangat Kuat ya? kuat, Cerdas beliau. strong. Oke. Yang ketiga, Kiai Maruf Amin. Kiai Maruf Amin. Oke. Ya ntar kalau saya nggak tepuk tangan ditanya kenapa nggak tepuk tangan gitu kan. Alasannya apa Bang? Beliau sedikit berbicara, tetapi banyak melakukan aksi. Enggak, tapi ini agak sensitif loh Jo. Oke, kenapa? Orang kenapa? begitu soal wakil presiden, pasti yang harus disebut adalah Muhammad Hatta. Oke. Nah, kenapa enggak itu? Itu menarik. Oke, kenapa enggak Muhammad Hatta? Bukan saya nggak memilih Bapak Muhammad Hatta, tapi 3 ini yang juga saya pernah bertemu. Mengalami langsung masanya. Masih ada. Oke. Bagus. Konkret justru Mbah Tejo ya kan. Kan kalau bisa milih lagi 1, Mas Gibran. Kalau apa? Apa? Kalau bisa menambah lagi, Mas Gibran. Cuma 3. Oh, kalau 4 berarti cuma 3. tambahnya Mas Mas Gibran. Gibran. Kenapa Mas Gibran? Anak muda. Hanya karena anak muda? Beliau cerdas juga. Dan beliau beliau sama kayak Pak Kiai Maruf Amin. Beliau langsung gerak cepat. Anak muda nggak perlu banyak berbicara. Saya nanya lagi boleh nggak? Saya boleh. agak belum puas nih, sedikit Oke, ya. oke. Saya mewakili rakyat lah. Saya sering sekali bicara dengan pedagang-pedagang kecil yang berjualan itu di jalanan. Dia ketemu abang nih. Anggaplah dia pedagang bakso. Pak Akbar. Saya pedagang bakso. Pendapatan saya sama, tapi penghasilan saya berkurang karena bahan bakunya mahal-mahal. Saya nggak bisa ini hidup begini terus. Tadinya saya bisa bawa pulang uang 100.000, sekarang hanya tinggal 40.000 rupiah karena 60.000-nya tergerus dengan bahan baku yang mahal. Tolong bantu saya, Pak Akbar. Apalagi kira-kira jawabannya? Pasti ini menyangkut dengan regulasi. Regulasi. Ini yang perlu kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dan lebih fokus lagi terhadap regulasi yang menyentuh langsung ke
masyarakat. Oke, closing statement-nya kalau untuk Bang Akbar apa? Jadi sebetulnya begini, Bang Akbar, Mas Gibran, dan anak-anak muda lain yang di pemerintahan, itu Anda tuh menjadi standar hari ini. Kalau kalian berhasil memang menjadi anak muda yang mengubah Indonesia, maka akan banyak lagi anak-anak muda yang mendapatkan kesempatan untuk mengubah Indonesia. Bukan hanya sebagai wakil ketua MPR mungkin, tapi bisa jadi ketua MPR nantinya, atau menjadi presiden kelak. Tapi kalau Anda gagal memanfaatkan kesempatan ini sebagai anak muda, maka yang merasakan kerugiannya adalah anak-anak muda lainnya yang belum mendapatkan kesempatan. Jadi menurut saya tantangan yang terbesar adalah membuktikan bukan kepada generasi tua, tapi justru kepada anak-anak muda lain di bawahnya, saya berhasil nih. Saya bisa, besok giliran Anda gitu. Tepuk tangan Bang Hensat. Terima kasih Bang Hensat. Silakan Jolin. Kurang lebih setuju dengan Bang Hensat ya, menambahkan sedikit aja gitu. Karena sebagai sesama anak muda ini kan ada baiknya kita saling memberikan pendapat gitu. Ya kalau dari saya jangan mengecewakan rakyat yang sudah membuat Anda duduk di kursi Wakil Ketua MPR RI, tetap menyuarakan apa concern-concern yang Kakak Baju Hitam ini suarakan dengan idealismemu dan maju terus, itu aja. Terima kasih Jolin. Mbak Tejo. Ya, tentang privilege, tentang anak siapa, itu banyak sekali di dalam sejarah. Tapi umumnya, Mas Indri, kalau bapaknya itu mengutamakan proses, itu anaknya kena imbas juga. Contohnya tadi Sultan Ahmed di Konstantinopel itu. Jadi tidak usah, karena Bang Akbar sendiri nggak bisa milih bapak kan, nggak bisa milih apa Bill Gates, apa Sujiwo Tejo bapaknya. Kalau bapaknya Sujiwo Tejo pasti lebih sengsara gitu kan. Ya. Tapi itu bagaimana itu dimanfaatkan tetap melalui proses, saya kira gitu. Terima kasih Mbak Tejo. Closing statement Bang Akbar untuk kita semua dan juga pemirsa yang menyaksikan Q&A. Untuk khususnya para Gen Z, jangan pernah meminta suatu kepercayaan. Biarkanlah kepercayaan itu datang dengan sendirinya. Tepuk tangan. Dan pemirsa, demikianlah program Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton saat ini. Dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh